Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Di sini sudah ada kontaktor dengan thermal overload relay. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana kerja dari sebuah thermal overload relay pada kontaktor utama yang bisa digunakan sebagai pengaman dari beban dari kontaktor utama. Yang membedakan di sini saya menggunakan sumber satu fase, yaitu lamp dan netral saja untuk menyalakan lampunya. Jadi bebannya ini, lalu di sini juga ada lampu yang digunakan untuk indikator tripnya. Jadi misalkan nanti ininya trip, nah nanti bisa kita tripkan dengan kita geser ke arah kiri, istilahnya kita tes. Jadi apakah berfungsi dari rangkaian thermal overload relay-nya ini. Nah, di sini sudah ada tombol start, lalu di sini ada tombol stop. Ini kontaktornya, lalu ini thermal overload relay-nya. Nah, jadi untuk thermal overload relay ini ada dua tombol juga, di sini untuk reset dan di sini untuk stop. Jadi kalau misalkan ingin men-stop tombol dari men-stop kontaktornya, bisa juga lewat stop di tombol thermal overload relay ini. Nah, resetnya ini untuk mereset jika terjadi trip. Nah, jika terjadi trip otomatis dia akan mereset. Kita reset otomatis kontaknya kembali terhubung lagi, bisa digunakan lagi. Oke, yang pertama kita coba nyalakan kontaktornya, tombol start. Nah, otomatis bebannya akan menyala, lalu kontaktornya juga menyala. Jika kita stop akan mati, kontaktornya mati. Nah, sekarang kita akan coba stop dari thermal overload relay-nya. Nah, jika kita stop otomatis langsung memutus. Nah, sekarang coba kita tripkan dari thermal overload relay. Jadi di sini ada tes yang fungsinya untuk mencek yang seperti saya jelaskan tadi, untuk mencek apakah thermal overload relay-nya bekerja dengan baik. Kita geser ke kanan. Nah, otomatis kontaktor akan mati, beban pun juga akan mati. Lalu indikator bahwa thermal overload relay-nya mati ini akan menyala. Nah, ini indikatornya ini dipasang di kontak NO. Jadi kalau misalkan mengalami trip, otomatis kontak NO-nya di sini akan nyambung, kontak NC-nya akan putus, otomatis akan memutuskan sumber tegangan yang ada di kontaktor, seperti itu. Jadi sumber tegangan kontaktor yang ada di sini A1, A2. Nah, ini saya gunakan A1-nya, kita seri dengan NC yang ada di thermal overload relay dan di tombol stop. Jadi di seri terlebih dahulu. Jadi dari MCB masuk ke tombol stop masuk ke NC dari thermal overload relay. Lalu dari thermal overload relay baru masuk ke kontaktor. Nah, sebelumnya dan masuk kontaktor masuk ke tombol run dulu, tombol start. Nah, ini tombol startnya saya self holding dengan kontaktornya. Jadi kontak NO-nya ini saya gunakan untuk menglock, istilahnya meninterlock dari kontaktornya. Jadi makanya kontak NO-nya ini saya gunakan seperti itu. Nah, ini cara mengembalikannya. Jadi kalau misalkan kita start tidak bisa nyala. Nah, kita start tidak bisa nyala karena kondisi thermal overload relay-nya belum kita reset. Nah, untuk menyalakan kontaktornya kembali, kita harus reset terlebih dahulu. Nah, kita reset, otomatis indikatornya akan mati. Baru kontaktor ini bisa digunakan lagi. Nah, kontaktornya bisa bekerja lagi. Seperti itu. Nah, misalkan kalau kita stop ini kita tidak perlu melakukan reset. Ini hanya tombol stop biasa. Tombol stop yang untuk memutus kontak NC di sini yang nanti akan memutus sumber dari kontaktornya. Nah, sedangkan kalau tes ini dia akan memutus kontak NC dan menghubungkan kontak NO-nya. Seperti itu. Kita coba lagi, kita nyalakan, kita stop. Oke,
Sekarang akan saya jelaskan bagaimana wiring diagram dari prinsip kerja thermal overload relay yang berfungsi untuk pengaman kontaktor. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana wiring diagram dari thermal overload relay yang digunakan untuk pengaman kontaktor utama. Nah, di sini saya menggunakan sumber tegangan 220, yaitu ada line dan netral, di mana dari sumber line lalu masuk ke tombol stop, diseri dengan tombol stop, lalu dari tombol stop masuk ke kontak NC ya. Jadi tombol stopnya ini berupa kontak NC. Nah, nanti lalu akan masuk ke thermal overload relay di kontak NC-nya. Nah, lalu untuk output kontak NC-nya nanti akan langsung masuk ke tombol run. Lalu untuk outputnya tombol run akan langsung masuk ke kontaktor A1. Nah, lalu dari kontaktor A1 dan A2-nya langsung masuk ke netral ya. Kontaktor dari A2 dari kontaktornya langsung masuk ke netral. Jadi untuk aktivasinya menggunakan sumber 220, line dan netral. Nah, ini di kontak NO-nya kontaktor ini kita hubungkan langsung dengan tombolnya lagi agar bisa kontaktornya mengunci atau menggunakan fungsi safe holding atau bisa disebut juga interlock. Jadi ketika saat tombol run ditekan, otomatis dia akan mengunci dengan bantuan kontak NO yang ada di kontaktornya. Seperti itu. Nah, misalkan nanti ketika di stop, otomatis akan memutus aliran sumber tegangan 220-nya, lalu akan melepas kontaktornya. Nah, lalu untuk bebannya sendiri tinggal kita hubungkan dari input kontaktor, kita hubungkan langsung sumber tegangan 220, yaitu di sini kita hubungkan dengan line, lalu di sini kita hubungkan dengan netral. Nah, untuk outputnya kita langsung hubungkan dengan beban berupa lampu yang punya tegangan 220. Lalu selanjutnya untuk kontak NO yang ada di thermal overload relay ini kita hubungkan dengan indikator tripnya. Jadi input kontak NO-nya kita beri sumber tegangan 220, jadi pakai jalur sendiri lagi. Kita ambil sumber 220 sendiri lagi tanpa ikut dengan stop atau tombol run, ikut sendiri lagi. Masuk ke input kontak NO, lalu output kontak NO-nya langsung masuk ke beban. Jadi misalkan ketika thermal overload relay-nya saat kondisinya trip, otomatis kontak NO-nya akan terhubung, lalu akan menghubungkan sumber tegangan 220-nya ke sini, lalu akan masuk ke beban yang nantinya akan menyalakan indikator tripnya. Seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari wiring diagram thermal overload relay. Sampai jumpa di tutorial-tutorial